anugerah Tuhan. Amin. Tidak terasa saudara, di minggu ini kita sudah akan masuk di bulan Agustus, ya, di bulan ke-8. Dan tidak terasa juga kita akan mengakhiri saudara tahun 2026 ini saudara. Waktu begitu cepat, hari begitu cepat, minggu, bulan demi bulan saudara begitu berlalu. Tetapi kita adalah orang-orang percaya tetap menantikan janji Tuhan. Amin. Sebab itu saudara, malam hari ini kita akan responi setiap janji Tuhan, firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sebelum kita akan masuk dalam ayat firman Tuhan, kalau saudara perhatikan anak kecil itu selalu punya naluri untuk memegang tangan orang tuanya. Biasanya saudara, naluri anak kecil ini saudara untuk memegang tangan orang tuanya ketika anak kecil selalu berada di tempat keramaian, tempat yang ramai, tempat yang sepi, atau tempat yang asing bagi seorang anak kecil. Biasanya anak kecil langsung memiliki naluri respon untuk memegang tangan orang tuanya. Karena kenapa saudara? Waktu anak kecil biasanya mulai bingung, takut, tempat pelarian dia cuma orang tuanya. Dan biasanya anak kecil selalu memegang tangan orang tuanya, ayah dan ibunya, karena dia tahu bahwa di dalam tangan orang tuanya ada perlindungan, ada tuntunan, dan ada rasa aman. Dan saudara, tidak sedikit saudara, bahkan anak kecil biasanya kalau dia sudah mulai takut, sudah mulai bingung, biasanya bukan hanya pegang tangan orang tuanya, tetapi kadang-kadang dia juga bisa minta digendong, minta dipeluk. Dan itu sering terjadi ya pada kedua anak saya dan dia. Kalau dia sudah lihat situasinya berbeda, tempatnya asik, tempatnya ramai, tempatnya sepi, biasanya anak-anak itu punya naluri, punya respon untuk langsung mendekat kepada orang tuanya, untuk langsung memegang tangan orang tuanya. Nah, saudara, anak kecil tidak perlu mengetahui jalan dan semua keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Yang penting ada tangan orang tuanya dia pegang, semuanya aman. Setuju? Yang penting ada orang tuanya di sisinya, semuanya aman bagi dia. Nah, saudara, kenapa anak kecil punya naluri demikian? Karena dari sejak kecil anak itu lahir, dia sudah punya ikatan. Namanya ikatan batin, saudara. Ya, ikatan batin itu terbentuk waktu dia lahir. Dia selalu bersentuhan fisik, terlebih lagi kepada ibunya. Ya, setelah itu baru ayahnya. Dan sentuhan fisik itu terjadi saudara bukan satu minggu, tetapi setiap hari. Jadi saudara, dia tahu ketika situasi keadaan tidak baik, dia tahu tangan mana yang harus dipegang, yaitu tangan orang tuanya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, dalam kehidupan rohani juga sama. Alkitab menggambarkan kehidupan orang percaya itu sebagai anak-anak Allah. Katakan anak-anak Allah. Dan Allah itu digambarkan sebagai Bapa. Katakan Bapa. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa kehidupan orang percaya itu statusnya adalah anak-anak Allah, dan Allah itu sendiri digambarkan sebagai Bapa, demikian juga dalam kehidupan kita saat kita lemah, saat kita takut, saat kita dalam gelisah, saudara hanya perlu merespon untuk mendekat dan berpegang kepada tangan Tuhan. Katakan berpegang kepada tangan Tuhan. Karena kita sebagai anak mengetahui saudara, di dalam tangan Tuhan ada perlindungan yang membuat kita akan merasa aman. Haleluya. Makanya saudara, Daud selalu mengutip ayat firman Tuhan ini yang kita tahu semua saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Sebelum mari kita menghormati firman Tuhan. 1
1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 2, 1, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saya baca ulang sekali lagi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Tangan Tuhan yang Kuat. Sama-sama katakan tangan Tuhan yang kuat. Nah, khotbah ini saudara berkelanjutan kalau saudara masih ingat dengan khotbah Tante Dewi beberapa minggu yang lalu tentang tangan Tuhan, dan malam hari ini juga saya akan bawa tentang tangan Tuhan yang kuat. Saudara, seorang petinju boleh memiliki tangan yang kuat untuk dia bertanding di atas ring. Seorang tukang bangunan juga boleh memiliki tangan yang kuat ketika dia bekerja. Bahkan seorang petani, saudara, boleh memiliki tangan yang kuat ketika dia akan mengolah sawah. Tetapi saudara perhatikan, sekuat apapun tangan manusia, semuanya tetap memiliki batas. Amin. Tangan manusia, saudara, bisa lelah. Tangan manusia bisa terluka, tangan manusia bisa gagal, dan suatu hari juga tangan manusia bisa kehilangan kekuatannya. Kalau saudara boleh lihat tangan masing-masing, coba lihat telapak tangannya. Kalau biasanya sudah masuk usia-usia yang semakin tua, kadang-kadang kita lihat tangan kita makin keriput, saudara. Atau mungkin kalau saudara lihat tangan saudara tiba-tiba bergetar sendiri, ada nggak sih? Saya ini bergetar, saudara, tiba-tiba bergetar sendiri. Dan kadang-kadang saudara, kalau saudara lihat tangan saudara, ada banyak sekali yang saudara perbuat lewat tangan saudara. Kerja keras saudara, lewat tangan saudara, saudara juga mengalami kegagalan. Lewat tangan saudara juga saudara mengalami keberhasilan. Ada banyak hal saudara yang kita lalui melalui tangan kita, tetapi kita harus tahu bahwa tangan manusia itu terbatas. Ya. Dan demikian juga dalam setiap kehidupan kita melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tetapi tangan Tuhan, saudara, tidak pernah lelah. Tangan Tuhan tidak pernah melemah. Tangan Tuhan tidak pernah gagal. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat bekerja. Itulah sebabnya saudara, Petrus berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mengapa saudara kita harus merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat? Karena hanya tangannya yang sanggup menopang setiap kehidupan saya dan saudara tanpa batas. Amin. Dan kehadiran saudara malam hari ini datang ke gereja, saudara, tidak kebetulan. Saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, karena saudara harus tahu bahwa tangan Tuhan itu kuat. Amin. Nah, beberapa minggu lalu saudara, saya akan bahas ulang lagi. Dalam Alkitab itu saudara, tangan itu adalah simbol kuasa. Tangan itu juga simbol pekerjaan. Tangan itu simbol perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan. Nah, kita tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat adalah gambaran seluruh kuasa Allah itu untuk bekerja dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan saudara bisa lihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja bagi kehidupan orang-orang Israel. Kita tahu pada masa itu bagaimana bangsa Israel harus diperbudak di tanah Mesir selama 430 tahun. Mereka berseru kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak menolong. Generasi ke generasi saudara, bagaimana mereka harus mengalami kematian, sehingga mereka seolah-olah jauh daripada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menolong mereka. Tetapi saudara perhatikan, ada waktunya. Waktunya berapa saudara? 430 tahun baru Tuhan mengulurkan tangannya untuk membebaskan orang Israel. Dan bukan hanya itu saja saudara, bagaimana Tuhan kirimkan 10 tulang bagi orang Mesir, supaya bangsa Israel dapat dibebaskan dari tanah Mesir. Amin. Dan bukan hanya itu saja saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana tangan Tuhan memimpin umatnya.
Waktu mereka berjalan di siang hari, ada tiang awan yang menaungi mereka, sehingga ketika mereka berjalan, kaki mereka tidak kepanasan. Waktu malam hari, tangan Tuhan menopang kehidupan umatnya. Waktu pada malam hari mereka berjalan, ada tiang api, saudara, yang menerangi setiap perjalanan kehidupan mereka. Dan tidak hanya di situ saja, saudara, bagaimana tangan Tuhan juga sanggup membuka jalan yang tadinya jalan buntu, yang tadinya tidak ada jalan. Tuhan sediakan jalan bagi orang Israel. Waktu mereka mengalami jalan buntu, mereka lihat ada laut, saudara, Tuhan buka jalan di situ. Mujizat yang luar biasa. Tangan Tuhan itu, saudara, penuh dengan kuasa. Bagaimana Tuhan buka jalan di situ, saudara. Laut terbelah. Bagaimana orang Israel keluar, saudara, dari perbatasan itu untuk menyeberang, saudara, ke tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi ketika semua orang Israel keluar, saudara, menyeberangi lautan itu, waktu orang Mesir dan Firaun mengejar mereka, bagaimana tangan Tuhan juga menutup orang Mesir, sehingga mereka mati binasa. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, saudara. Waktu mereka berada dalam padang gurun, tangan Tuhan juga sanggup menyediakan kebutuhan bagi orang-orang Israel. Makan, minum mereka Tuhan sediakan. Malam hari ini, saudara, kalau Tuhan boleh tolong orang-orang Israel, kenapa juga Tuhan tidak tolong kehidupan kita? Kalau Tuhan sanggup membebaskan, Tuhan juga sanggup membebaskan masalahmu. Tuhan juga sanggup membebaskan persoalanmu. Kalau Tuhan sanggup memimpin umatnya keluar, saudara, dari tanah Mesir, Tuhan juga sanggup memimpin engkau. Kalau Tuhan sanggup membuka jalan, saudara, bagi orang Israel, Tuhan juga sanggup membuka jalan dalam hidupmu. Kalau Tuhan sanggup menyediakan, dan sampai hari ini Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Amin. Tetapi ada syaratnya, saudara. Firman Tuhan kasih syarat cuma satu yang harus dipenuhi. Apa, saudara? Rendahkanlah diri. Amin. Syaratnya cuma satu, saudara. Rendahkanlah diri. Saudara, untuk kita dapat datang beribadah pada malam hari ini, harus ada hati yang rendah dulu, saudara. Kalau saudara tidak punya kerendahan hati, tidak mungkin saudara sampai malam hari ini untuk datang beribadah. Ya, tetapi karena kita mau belajar untuk merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan oleh sebab itu, saudara, rendahkanlah dirimu itu dalam bahasa Yunani itu disebut tapeino. Katakan tapeino, yang berarti merendahkan. Yang kedua itu menjadi rendah hati, dan yang ketiga itu mengambil posisi rendah di hadapan seseorang yang lebih tinggi. Jadi, saudara, rendah hati, rendahkanlah dirimu di sini berarti mengambil posisi rendah di hadapan seseorang yang lebih tinggi. Nah, bentuk kata ini adalah imperatif, saudara. Maksudnya adalah ini kata perintah. Jadi Petrus tidak sedang memberikan saran, tetapi Petrus sedang memberikan sebuah perintah untuk pilihlah hidup dalam kerendahan hati di dalam Tuhan. Amin. Ini bukan saran, saudara, tapi perintah. Artinya ini harus dikerjakan dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya itu harus mau merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menciptakan semua isi langit ini, saudara. Semua yang Tuhan ciptakan, langit dan bumi, saudara. Dan tidak ada, saudara, batasnya untuk manusia, saudara, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kerendahan hati dalam Alkitab, saudara, bukan berarti minder atau merasa tidak berharga, tetapi kerendahan hati di sini berarti mengakui Tuhan berdaulat. Katakan mengakui Tuhan berdaulat. Yang kedua, katakan tunduk kepada kehendaknya. Yang ketiga, tidak meninggikan ego. Amin. Rendahkanlah dirimu, saudara, punya tiga arti: mengakui Tuhan berdaulat, tunduk kepada kehendaknya, dan tidak meninggikan ego. Ada satu contoh Alkitab, saudara. Mungkin sebagian saudara pernah tahu cerita ini, dan mungkin sebagian saudara baru dengar cerita ini.
Bagaimana saudara Daud waktu itu pernah jatuh dalam dosa kesombongannya. Ya. Dalam 2 Samuel saudara ayat 24 di situ, bagaimana di situ kita lihat bagaimana Daud mulai menghitung jumlah rakyat orang Israel. Dan ketika dia selesai menghitung jumlah rakyat orang Israel, tiba-tiba jelas di sana firman Tuhan katakan hati Daud berdebar-debar. Ketika saya baca itu hati Daud berdebar-debar karena Daud tahu Daud sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Amen. Dan Daud katakan saya telah berdosa. Itu dalam 2 Samuel 24. Saudara, kalau saudara baca di situ ayat firman Tuhan di situ saudara, satu pasal di situ saudara, menghitung jumlah orang Israel itu saudara bukan hal yang berdosa. Dan ketika saya baca itu saudara, sebenarnya tidak ada dosa yang dilakukan oleh Daud. Karena dia cuma menghitung jumlah orang Israel. Dan saya baca-baca, saya search dan pakar teologi juga saudara, ahli-ahli filsafat juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Tetapi yang menjadi masalah dan akar masalah terbesar dari Daud, waktu Daud memiliki kerajaan yang semakin besar, waktu Daud memiliki kerajaan yang semakin diberkati, waktu Daud memiliki rakyat yang semakin banyak, Daud mulai melupakan Tuhan. Daud mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tidak tanya lagi semua keputusan itu kepada Tuhan, tetapi Daud pakai kekuatannya, Daud pakai kepintarannya untuk menghitung jumlah orang Israel dengan kekuatannya sendiri. Dan pada akhirnya selesai dia menghitung jumlah itu, hatinya berdebar-debar. Saudara, dosa itu tidak hanya berbicara tentang apa yang dilarang oleh Tuhan, tetapi kesombongan itu juga dosa. Firman Tuhan kan jelas katakan Tuhan itu paling benci kepada orang yang sombong, orang yang congkak. Tuhan itu Allah yang cemburu, karena apinya itu dapat menghanguskan. Jadi saudara, kita bisa melihat kenapa kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu pada dasarnya Tuhan itu memiliki tangan yang kuat. Sekalipun Daud memang orang yang dekat kepada Tuhan, ada masa juga di mana Daud juga pernah sombong dalam hidupnya, dan dia tidak mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ketika dia melakukan itu, hatinya berdebar-debar. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan marah. Tuhan tidak bicara langsung kepada Daud, tetapi Tuhan bicara langsung kepada utusannya, nabinya yang namanya Gad. Waktu Tuhan sampaikan saudara kemarahannya kepada Gad, Tuhan kasih 3 pilihan untuk Daud pilih. Yang pertama saudara, yang harus Daud pilih ada 3. Yang pertama, Tuhan katakan aku akan datang menimpa engkau di negerimu 3 tahun kelaparan. Jadi Tuhan kasih hukuman kepada Daud, Tuhan akan kirim 3 tahun kelaparan di negerinya. Dan yang kedua, Daud disuruh melarikan diri 3 bulan lamanya, tetapi selama 3 bulan itu Daud akan dikejar-kejar oleh musuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, Daud itu saudara, bangsanya itu saudara, selama 3 hari akan terkena penyakit sampah. Saudara, 3 pilihannya sulit nggak saudara? Ya, 3 tahun kelaparan saudara, 3 bulan Daud harus dikejar-kejar oleh musuh, atau Daud harus pilih yang ketiga saudara, 3 hari semua rakyatnya terkena penyakit sampah. Tetapi apa yang dikatakan Daud saudara? Saudara buka dalam 2 Samuel 24 ayat 14. 2 Samuel 24 ayat 14. Ketika Daud menghadapi hukuman daripada Tuhan yang disampaikan oleh Gad. 2 Samuel 24 ayat 14, sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, sangat susah hatiku, biarlah kiranya ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Haleluya. Saudara, ketika 3 pilihan itu saudara harus dipilih
Daud tidak memilih 3 pilihan itu yang di hadapan God, tetapi yang Daud katakan, lebih baik saya jatuh dalam tangan Tuhan. Karena kenapa? Karena Daud tahu di dalam tangan Tuhan, Tuhan itu punya kasih sayang yang besar, saudara. Saudara, kalau kita buat pelanggaran, tidak ada satu orang tua pun yang tidak menghukum kita. Amin. Kalau kita punya anak nakal, pasti orang tua hukum kita. Hukumannya tergantung. Kalau anak itu melakukan perbuatan yang besar, orang tua bisa marahnya besar. Tetapi hal ini terjadi dalam kehidupan Daud. Tuhan itu marahnya besar sekali kepada Daud, saudara. Tetapi Daud tahu, saudara, kita punya Tuhan yang kasih sayangnya itu besar sekali. Makanya Daud katakan, lebih baik saya jatuh di dalam tangan Tuhan daripada saya harus jatuh di tangan manusia. Maksudnya, nggak apa-apa saya dihukum oleh Tuhan. Kalau saya salah, kalau saya berdosa, nggak apa-apa Tuhan hukum saya. Tetapi saya tahu hukuman Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Hukuman Tuhan itu selalu mendidik kehidupan saya. Karena saya tahu ketika Tuhan menghukum saya, kasih Tuhan lebih besar daripada segala-galanya atas apa yang saya perbuat. Amin. Saudara, Tuhan membenci dosa, dan Daud tahu sekali, tetapi Daud mengenal karakter Tuhan sebagai pribadi yang penuh kasih, murah hati, dan maha pengampun. Hukuman Tuhan selalu memiliki tujuan untuk memulihkan, bukan sekedar membinasakan. Tuhan dapat menghukum, tetapi tangan Tuhan juga sama, juga sanggup mengangkat dan memulihkan kita. Amin. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa tangan Tuhan itu kuat sekali. Ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, ketika kita mulai tahu ada pelanggaran, berdosa, ada hal yang tidak berkenan yang kita buat di hadapan Tuhan, saudara harus cepat-cepat datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Saudara, pengampunan daripada Tuhan itu, saudara, selalu Tuhan ampuni. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, saudara, tetap lebih besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah cintanya Tuhan, dan itulah kasih Tuhan. Tetapi saudara, tetap namanya dosa itu selalu ada hukumannya, saudara. Jadi kalau kita dihukum Tuhan, kalau kita disentil Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Karena itu satu bentuk kasih sayang Tuhan. Saudara sering nggak waktu saudara sudah mulai jauh-jauh sama Tuhan, Tuhan seperti ini, ya? Berbagai macam bentuk Tuhan bisa ingatkan kita untuk kita selalu ingat kepada Tuhan, menyadarkan kehidupan kita lewat persoalan, lewat keadaan kita, lewat masalah kita, mungkin lewat sakit penyakit yang datang dalam hidup kita, dan itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24, Mazmur 37 ayat yang ke-24, Mazmur 37 ayat 24, sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saudara, ayat ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Katakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan orang percaya, atas kehidupan orang benar. Saudara, Mazmur tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak akan pernah jatuh. Tetapi firman Tuhan katakan ketika mereka jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan setiap kehidupan anak-anaknya sampai tergeletak. Saudara, berapa banyak kita seringkali jatuh, saudara? Jatuh dalam Tuhan, jatuh dalam masalah, jatuh dalam keadaan, jatuh dalam bisnis, ditipu orang. Berapa kali kita sering jatuh, saudara? Tetapi lewat kejatuhan kita, saudara, sampai hari ini tidak dibiarkannya orang percaya itu, orang benar itu sampai terletak. Dan sampai hari ini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, saudara. Karena kenapa? Karena ketika kita jatuh, Tuhan hanya ingin melihat seberapa besar iman kita untuk datang kepada Tuhan. Dan setiap kali saudara jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara sampai tergeletak. Amin. Orang
Orang benar itu saudara bisa jatuh, bahkan sering jatuh. Dan jatuh itu adalah gambaran berbagai keadaan saudara. Kegagalan, kesulitan, penderitaan, kelemahan, bahkan kesalahan yang kemudian disesali. Menjadi anak Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan memiliki Tuhan yang menyertai di tengah kehidupan masalah kita. Amin. Saudara malam hari ini lagi jatuh apa saudara? Jatuh dompet? Ya? Atau jatuh apa saudara? Atau mungkin ada yang lagi jatuh dari motor, kakinya terluka. Saudara, setiap apapun yang saudara lalui sepanjang bulan ini atau sepanjang minggu ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Amin. Tuhan tidak membiarkan anak-anak Tuhan itu sampai hancur. Kalimat tidak sampai tergeletak itu berarti kejatuhan itu tidak menjadi akhir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang yang berharap kepadanya sampai binasa. Mungkin seseorang jatuh, tetapi ia tidak akan tinggal di sana, karena Tuhan sendiri yang akan mengangkatnya. Amin. Dan saudara, hari ini sudah berada di mana ada banyak sekali Tuhan sudah tolong kita. Tuhan angkat kita dari lumpur, Tuhan angkat kita dari dosa, Tuhan angkat kita dari kegagalan, Tuhan angkat kita dari masalah, Tuhan angkat kita dari sakit penyakit. Dan sampai hari ini kalau kita ada saudara beribadah kepada Tuhan itu sebagai bentuk kebaikan Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan katakan, apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ungkapan ini saudara menggambarkan seorang ayah yang memegang tangan anaknya. Ketika seorang anak itu belajar berjalan, anak itu bisa tersandung, tetapi ayahnya segera menggenggam dan menolongnya untuk berdiri kembali. Tuhan tidak hanya melihat dari jauh saudara, tetapi Tuhan hadir untuk menopang setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara, karena tema kita tangan Tuhan yang kuat, ada 3 poin yang saya mau berikan kepada saudara. Dalam 2 Samuel 24 ayat 14 sana dikatakan, Daud lebih memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan karena tangan Tuhan penuh dengan belas kasihan. Yang kedua dalam 1 Petrus 5 ayat 6, kita diminta untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24 kita baca, dari ketika kita jatuh, tangan Tuhan yang sama menopang kita agar kita tidak sampai tergeletak. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari saya rindu saudara mengimani firman Tuhan ini. Apapun bentuk ketakutan saudara, masalah saudara, kekhawatiran saudara, saudara harus ingat saudara punya Tuhan yang besar. Mungkin saudara selama 1 bulan penuh ini saudara punya lagu favorit, itu terus yang saudara putar-putar terus. Ya, tetapi saudara ingatlah setiap apapun yang saudara hadapi ada Tuhan. Amin. Mari saya mau saudara baca ayat kita terakhir dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya mau saudara mengimani ayat ini supaya ketika saudara memperkatakan iman ini dan sebentar kita berdoa, ada kekuatan yang baru yang saudara boleh terima. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama dengan iman kita. 2, 1, ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah hilang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara percaya bahwa dalam tangan Tuhan ada kemenangan. Amin. Bahwa dalam tangan Tuhan ada penyertaan Tuhan. Saudara tidak usah takut, saudara tidak usah bimbang. Bimbang itu saudara sebagai satu bentuk alarm. Kalau kita nggak ada bimbang, nggak ada takut, bahaya juga saudara. Saudara nyebrang jalan tidak takut, saudara tinggal nyebrang aja, tabrak mobil selesai saudara. Ya, perasaan takut, perasaan bimbang, perasaan khawatir itu tuh Tuhan kasih sebagai bentuk alarm. Oh, saya lagi khawatir. Oh, saya lagi bimbang. Oh, saya lagi takut. Itu satu alarm supaya saudara ingat Tuhan. Kalau manusia tidak ada takut, tidak ada khawatir, Tuhan lupa saudara. Tidak ada gereja saudara.
tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan khawatir. Tetapi kenapa Tuhan berikan perasaan itu dalam hidup kita? Supaya saudara ingat Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Amin. Siapa yang percaya bahwa saudara akan menerima kemenangan dari Tuhan? Amin. Haleluya saudara. Kemenangan tidak bicara tentang apa yang sedang saudara alami, tetapi kemenangan yang terbesar itu ketika saudara memiliki damai sejahtera, ketika saudara memiliki sukacita daripada Tuhan. Itu adalah kemenangan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita ambil sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan sudah kita dengar, itu boleh kita responi, untuk kita boleh bertanya kepada Tuhan lewat setiap masalah kita, pergumulan kita, dan Tuhan akan ingatkan kepada kita bahwa ada cinta kasih Tuhan yang